Halo, selamat malam, salam budi luhur. Video pertemuan ketiga ini akan membahas tentang bagaimana merestore aplikasi WordPress, kemudian bagaimana merestore database-nya. Nah, di sini juga sesuai rencana pembelajaran semesternya akan dibahas tentang dashboard dan site preview. Kemudian ada mengubah profil dan password untuk login. Kemudian ada dibahas tentang peran dan pengaturan WordPress. Nah, ini di rencana pembelajaran semester. Pada materi pertemuan ketiga, tidak bosan-bosannya saya menjelaskan kita menggunakan 3 platform, yaitu Classroom yang berisi instruksi-instruksinya, kemudian ada pengisian daftar hadir, kemudian untuk download materi, kuis, maupun soal dan treat pengumpulan jawabannya. Sedangkan platform YouTube digunakan sebagai media video tutorial pembelajaran. Juga di sini kalian ada diminta wajib komen tiap video untuk pengumpulan amal ibadah kalian, tapi selama jam perkuliahan. Nah, pengumpulan nilai amal ibadahnya nanti tergantung di video tersebut. Bisa di deskripsinya, bisa dari videonya. Nah, intinya kalian perhatikan aja instruksinya. Pada tutorial videonya, kalian diminta mengamati terlebih dahulu. Intinya melihat video menonton, melihat. Kemudian meniru apa yang dilakukan di video tersebut. Baru terakhir jika sudah paham, kalian memodifikasinya. Nah, sedangkan yang terakhir, grup WhatsApp, itu kita gunakan untuk koordinasi. Jangan lupa untuk persiapan menggunakan software mata kuliah rekayasa web ini, kalian harus menjalankan Apache dan MySQL. Yaitu Apache sebagai web servernya, sedangkan MySQL sebagai database server. Nah, jangan lupa browser. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merestore si WordPress yang terdiri dari proses mengimport database dan proses merestore aplikasinya. Proses mengimport database dan proses merestore aplikasi. Nah, di pertemuan sebelumnya, di materi pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana membackup si WordPress itu sendiri. Yang saya kasih nama folder backup 2 Oktober 2020 1740. Di mana di dalam folder ini terdiri dari folder aplikasi WordPress-nya dan database dari WordPress-nya. Oke, kita akan membahas bagaimana sekarang menggunakannya. Ibaratnya kalian kalau pindah komputer bisa juga menggunakan langkah ini. Yang penting kalian punya file aplikasi dan file database-nya. Untuk yang berbasis web, umum caranya seperti ini. Nah, saya akan melihat some installation directory, berarti directory server saya nanti saya bisa bukanya di C. Di C ada folder sum. Berarti C ada folder sum, di dalam sum ada htdoc. Inilah directory servernya. Kalau kalian lihat, saya mesti start Apache, start MySQL, pastikan dua-duanya running dalam keadaan hijau ini. Nah, kalau kalian lihat di sini nggak ada alumni. Kalau nggak ada, apa yang terjadi? Maka saat saya membuka localhost alumni, dia akan object not found. Ini artinya apa? Folder yang kita ketik pada URL yaitu alumni tidak terdapat pada directory servernya, yaitu di htdoc ini. Sekali lagi, saya ngetik alumni 2 misalnya, nggak ada juga objek not found. Ya jelas karena tidak ada. Nah, sekarang ceritanya bagaimana jika kita mau melanjutkan pekerjaan kita di pertemuan sebelumnya, atau kalian pindah komputer, misalnya punya laptop baru, tapi mau melanjutkan, nggak mau ngulang dari awal, bisa. Ingat yang kita backup di pertemuan sebelumnya. Nah, saya punya folder backup 2 Oktober, tapi saya juga sudah menzip jadi file arsip, yaitu backup 2 Oktober, seperti ini. Di dalamnya ada folder
alumni dan file database, yaitu SQL-nya. Nah, kalian jika butuh, sudah saya upload ke Google Drive, nanti tinggal kalian ambil sesuai instruksi yang saya berikan. Oke, file ini tinggal kalian download, kemudian diekstrak. Setelah di-download, diekstrak. Oke, setelah ekstrak nanti ada folder backup ini, barulah kalian gunakan. Ikutin caranya yang seperti saya lakukan. Nah, misalkan saja saya mau merestore si aplikasi ini sekarang. Cara merestore-nya gimana? Sebenarnya sangat gampang. Kalian tinggal mengcopy balik si folder alumni ke dalam htdoc. Aplikasinya sekali lagi di copy ke dalam htdoc. Oke. File database ini, file SQL, kalian bisa buka dengan Notepad++ dulu untuk biar yakin posisinya. Sekalian saya jelasin. Di sini ada perintah create database DB alumni. Nah, di pertemuan sebelumnya videonya sudah menunjukkan bahwa database alumni saya hapus. Berarti saya akan buka localhost phpMadmin. Oke, jika kalian lihat pada phpMadmin, saya belum memiliki database yang namanya db_alumni. Nah, sesuai materi kita yang saya bilang tadi, untuk merestore WordPress berarti terdiri dari mengimport database dan merestore aplikasi. Restore aplikasi ini bagaimana? Tinggal kita copy kembali folder alumni-nya, taruh di directory server. Hanya seperti itu. Folder alumni taruh di directory server. Nah, lanjutannya kalau database-nya gimana? Berarti database-nya diimport. Diimport melalui apa? Karena kita dapatnya dari export phpMadmin, berarti importlah di phpMadmin ini. Oke, pilih import. Pilih filenya. Nah, saya ambil di lokasi ini. Saya akan buka filenya. Oke, file SQL yang kita backup. Saya pilih, kemudian saya akan mengklik go. Tinggal kita tunggu proses importnya selesai. Proses import yang telah selesai ditandai dengan centang warna hijau ini, berarti semuanya beres. Kalau kita lihat di bagian kiri, nanti ada database DB alumni yang terdiri dari tabel. Gak perlu dihitung, yang pasti ada prefix setiap awal nama tabelnya, ada AL. Nah, langkah inilah yang dinamakan untuk mengimport database atau merestore database-nya. Untuk langkah restore database sampai ini sudah selesai dan sudah berhasil. Nah, untuk aplikasinya sendiri yang seperti saya bilang, mengcopy balik folder alumni ke dalam htdoc. Jika sudah selesai, ingat-ingat di pertemuan sebelumnya yang saya bilang, csum htdoc alumni itu akan sama dengan localhost. Localhost itu adalah htdoc-nya. Berarti kalau kita punya folder alumni. Oke, setelah kita akses ulang, maka kita akan memiliki website tracer alumninya balik lagi yang awalnya yang object not found. Ya, jika mau login berarti kita tinggal masuk ke dashboardnya. Kalau belum login, dia akan minta halaman login. Kalau sudah, langsung ke dashboard. Nah, sampai denganlah tahap ini, berarti kita sudah berhasil yang namanya merestore WordPress, yang terdiri dari mengimport database, database alumni ini, sekaligus mengcopy ulang aplikasinya ke dalam directory server, yaitu htdoc. Oke, sampai langkah ini, restore aplikasi WordPress dan restore database WordPress telah berhasil dilakukan. Kita akan melanjutkan pembahasan dashboard dan set preview pada video selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.